Hai teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan buku Longman yang kali ini telah sampai di skill kelima, yaitu be careful of past participles. Nah, seperti apa pembahasannya? Sebelum teman-teman melanjutkan, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai pelajaran ini. Baik, skill yang kelima ini seperti yang teman-teman bisa lihat, kita ulangi kembali, be careful of past participles. Nah, kalau teman-teman masih ingat skill yang minggu lalu, yaitu skill keempat, itu kurang lebih hampir mirip, cuma bedanya adalah di kata ininya. Kalau yang minggu lalu adalah be careful of present participles, sedangkan yang ini adalah past participles. Kalau yang kemarin, present participle merupakan bentuk verb ditambah ing dari suatu kata, maka past participle ini adalah bentuk ketiga dari sebuah kata verb atau kata kerja. Ya. Oke, tapi meskipun dia bentuknya verb 3, teman-teman harus perhatikan, berhati-hati bahwa dia bukanlah verb. Nah, tetapi tidak selama juga dia bukan verb, karena dia sendiri pada dasarnya adalah verb. Dia baru bisa menjadi verb ketika bertemu dua hal, yaitu to be atau kata has. Begitu pula dengan had. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan apakah sebelum kata verb 3 ini ada disertai oleh entah itu to be atau has atau had. Karena kalau tidak ada berarti dia bukan verb. Oke, mari kita lihat contohnya. Oke, ini adalah contoh verb 3 sebagai verb. Ini adalah teman-teman yang umumnya pasti tahu. Misalkan the ball is kicked by the boy. Nah, di sini bentuk ketiga itu yaitu kick itu merupakan verb ya. Nah, karena dia didahului oleh to be. Seperti itu. Nah, dan di sini fungsinya sebagai menjadi kata kerja pasif. Jadi kick itu bukan menendang tapi ditendang. Jadi bola itu ditendang oleh anak laki-laki. Seperti itu. Kita lihat contoh yang pakai has atau had. The television has purchased by the family. Jadi has purchased itu adalah verbnya yang bentuknya itu kalimat pasif, kata pasif, yaitu dibeli. Jadi televisi itu dibeli oleh keluarga itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuknya kalau dia fungsinya itu bukan verb tapi sebagai adjektif, yaitu fungsinya sebagai past participle dari sebuah kalimat. Nah, kurang lebih kalimatnya hampir sama. The television Nah, the television purchased by the family is expensive. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sama bentuknya, sama itu purchase, sama-sama bentuk ketiga, tetapi bedanya di sebelumnya tidak ada to be ataupun has atau had, sehingga dia bukan berfungsi sebagai verb melainkan adjektif. Oke. Bentuk ketiga sendiri, teman-teman saya mengingatkan di tenses past perfect atau simple perfect itu pasti menerangkan tentang sesuatu yang telah terjadi. Misalkan she has moved, dia telah pindah. Oke. Atau bisa juga contoh kalimat pasif yang lengkap. Contohnya
She is followed by a stranger. Nah, bentuk ketiga yang tanpa verb ini, bentuk ketiga tanpa to be ini seolah-olah hanya mengambil ininya saja, maknanya saja, tetapi tanpa ini maknanya tetap sama. Jadi purchase di sini adalah maknanya dia adalah yang di sini ya, telah. Oke, jadi the TV purchased, yang telah ya, yang telah. Jadi ketika dia langsung dari subjek ke past participle yang berfungsi sebagai adjektif ini, artinya itu bisa diartikan yang telah ... Oke. Jadi televisi yang telah dibeli by the family, oleh keluarga, itu mahal ya, mahal. Lalu verbnya mana? Verbnya ini ya, is. Kenapa ini adalah verb padahal ini to be? Sekali lagi, verb dan to be itu posisinya saling menggantikan dalam kalimat ya. Ini kembali ke skill 1. Teman-teman bisa simak kembali di skill 1. Oke. Jadi ini adalah contoh penggunaan past participle yang fungsinya itu sebagai adjektif dari sebuah kalimat. Sekarang kita melihat bedah kalimat. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke bedah kalimat, saya perlu mengingatkan terlebih dahulu bahwa yang namanya verb 3 itu terbagi dua, yaitu ada yang bentuknya regular sama irregular. Jadi saya minta teman-teman membuka kembali materi-materi umum mengenai dua hal ini. Tapi saya akan memberikan contoh sederhananya atau penjelasan singkatnya, yaitu verb 3 regular adalah verb 3 yang gampang dikenali, yaitu verb yang diakhiri oleh ed. Contohnya kick ya, move tambah ed menjadi move. Kemudian follow tambah ed menjadi followed, dan seterusnya. Sedangkan verb 3 irregular itu merupakan verb yang bentuknya tidak beraturan. Jadi antara bentuk verb 1, verb 2 maupun verb 3 itu tidak ada kejelasan. Bisa jadi sama, verb 1, verb 2-nya bentuknya sama, kemudian verb 3-nya berbeda. Bisa jadi juga malahan ketiga-tiganya berbeda. Atau bisa jadi ketiga-tiganya malah sama, bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiganya sama. Nah, silakan teman-teman buka kembali materi mengenai hal ini. Saya akan berikan contohnya. Misalkan kata steal. Kata steal itu bentuk keduanya adalah stole, kemudian bentuk ketiganya adalah stolen. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa bentuk ke satu, kedua, ketiganya itu beda. Kalau yang sama misalkan red ya. Red itu baik bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga semuanya adalah red ya, red. Tulisannya sama tetapi penyebutannya agak berbeda sedikit, seperti itu. Nah, karena itu teman-teman saya harapkan sebelum melanjutkan lebih jauh lagi, teman-teman kembali membuka materi ini di tempat lain ya. Di sini tidak akan saya jelaskan secara mendetail. Oke, di sini sudah ada dua kalimat yang akan kita bedah bersama-sama. Kita lihat dulu unsur-unsurnya, kemudian kita analisis apakah itu benar atau salah. Kita lihat the money. The money ini adalah subjeknya ya. Oke. Kemudian kita melihat ada verb 3 yaitu offered. Ditandai dengan adanya ed ya. Nah, kita lihat dulu di depannya itu ada to be atau tidak. Ada ya, ada. Berarti dia fungsinya sebagai verb. Oke. Selanjutnya ada by the client. Nah, ini adalah pelakunya ya. Atau di sini fungsinya adalah sebagai objek. Jadi the money was offered
by the client, oleh klien. Was, nah di sini ada to be lagi ya, atau verb ya, not accepted. Nah di sini kita lihat dulu, subjek ada, verb ada, berarti kalimatnya sudah lengkap. Tapi di sini ada sebuah kesalahan karena verbnya ada dua. Ada di sini ada was, di sini juga ada was, sehingga kalimat ini tidak benar. Lalu bagaimana caranya membuat kalimat ini menjadi benar? Yaitu membuat yang di depan ini menjadi bentuk adjektif. Caranya itu kita hapuskan saja, sehingga kalimatnya menjadi the money offered by the client was not accepted. Nah, jadi kalimat offered ini yang arti awalnya dengan was ini adalah ditawarkan, menjadi telah ditawarkan. Telah ditawarkan. Jadi the money offered by the client, jadi uang yang telah ditawarkan oleh klien tidak diterima. Oke, jadi ini salah, kecuali dia dihilangkan ininya. Baik, selanjutnya ada kalimat kedua. The car adalah subjeknya. Kemudian listed ini adalah verb 3. Kita lihat apakah di depannya ada to be atau tidak. Tidak ada ya, sehingga dia fungsinya sebagai adjektif. Oke. In the advertisement adalah kata keterangan. Nah, had already ini baru adalah verbnya. Had already stopped. Oke ya. Jadi ini adalah verbnya, verb utamanya ya. Ini satu kesatuan sih semuanya. Oke, kita lihat subjeknya ada, verbnya ada, tidak ada yang double, berarti kalimat ini sudah benar. Baik teman-teman, sekarang adalah saatnya kita melihat ke soal TOEFL yang sesungguhnya, dan kita akan menerapkan pengetahuan tadi ke dalam soal ini. Jadi soal-soal yang dibuat itu sesuai dengan skillnya ya teman-teman. Oke, kita lihat soal yang sesuai dengan skill kelima ini. Nah, pertama-tama kita bedah dulu unsurnya ya. Jadi gunanya bedah itu seperti itu, supaya kita terbiasa untuk membedah kalimat. Oke, the package. The package itu adalah subjeknya ya. Kemudian di sini ada titik-titik-titik. Kita tidak tahu. Kemudian ada mail. Mail itu telah apa? Mail itu bentuk ketiga dari mail ya. Di sini kita belum tahu nih dia fungsinya sebagai apa. Jadi bisa saja dia menjadi verb, bisa juga dia menjadi adjektif ya. Nah, kita lanjut lagi karena kita baru bisa mengetahuinya kalau kita melihat kalimatnya secara utuh. Nah, at the post office itu adalah kata keterangan tempat. Kemudian ada kata will. Nah, will ini adalah indikasi bahwa di dekatnya itu akan ada kata kerja. Will arrive ya, arrive itu adalah kata kerjanya, atau will arrive juga bisa. Pokoknya inilah satu kesatuan, adalah verb. Kemudian Monday adalah kata keterangan waktu. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini sudah ada verbnya. Karena di dalam soal pilihan ganda itu soalnya sudah pasti benar, bentuk kalimatnya sudah pasti benar. Kalau sudah ada satu verb, sudah dipastikan di sini tidak mungkin verb. Ya, karena kalau di sini titik-titiknya itu ada verb, berarti kalimat ini salah ya. Sedangkan soal itu sudah pasti kalimatnya benar ya. Kalau soal yang titik-titik itu kalimatnya sudah pasti benar. Sehingga di sini kita akan mencoret pilihan-pilihan yang verb atau to be, karena keduanya itu posisinya saling menggantikan. Baik, kita lihat have adalah bentuk verb ya, berarti salah karena dia artinya mempunyai. Sebenarnya dia juga bisa berfungsi sebagai kalimat simple atau simple perfect, tapi intinya adalah baik itu seperti itu atau bentuknya have ini menjadi mempunyai, sama saja, dia tidak bisa digunakan di kalimat ini karena sudah ada verbnya. Kemudian ada were. Were itu adalah bentuk kedua dari are. Jadi dia salah karena are itu to be.
Kemudian them ini adalah artinya mereka sebagai objek. Tidak diperlukan lagi ya, karena di sini dia letaknya di depan. Jadi objek itu tidak mungkin letaknya di depan, apalagi dia sebelum verb seperti itu. Karena verbnya ada di sini. Objek itu bisa jadi letaknya di sini ya, di belakang sinilah. Oke. Berarti salah. Nah, sisanya adalah just. Just ini artinya kata keterangan yang menunjukkan sesuatu yang baru saja terjadi. Oke. Just itu yang pertama, dia sudah pasti jawabannya benar karena pilihan lainnya salah, kemudian kalimatnya juga cocok. Oke, just. Just itu artinya sesuatu yang baru saja terjadi. Baru saja terjadi apa? Yaitu mail. Artinya sesuatu yang telah dikirimkan. Apa? Yaitu the package. Jadi the mail itu menjelaskan the package. Subjeknya ini adalah adjektifnya, dia bukan verb ya, karena verbnya sudah ada di sini. Oke, sehingga apabila kalimatnya dibaca secara lengkap, yaitu the package just mailed at the post office will arrive Monday. Jadi paket yang baru saja dikirimkan di kantor pos akan tiba pada hari Senin. Baik, itulah dia contoh soalnya. Semoga penjelasannya mudah dipahami ya. Dan dengan berakhirnya soal TOEFL ini, ya berakhir juga video pada kali ini. Saya berharap teman-teman bisa memahami, dan misalkan ada penjelasan saya yang kurang atau ada hal-hal yang belum dipahami, tolong disampaikan dan tolong dikritik dan sarannya tentang apa yang saya lakukan sehingga dapat meningkatkan kualitas video-video yang selanjutnya. Demikian video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan saya memohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Silahkan dikoreksi ya. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan notifikasinya. Akhir kata, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.